Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ada yang menarik kemarin, eh, ada perbincangan bagaimana agar sebuah masjid itu dipakai untuk suatu kegiatan. Jadi ada pengurus masjid, ada umat, ya, jemaah, umat Islam, jemaah yang ingin memakai. Ternyata pengurus masjidnya juga pengurus masjid yang baru karena baru saja terjadi pergantian disebabkan ada masalah. Jadi katanya lebih kurang 1 tahun itu nggak ada pengurusnya, dan sekarang baru ada pengurus baru. Jadi Anda bisa bayangkan pengurus baru ini nggak punya pengalaman, pengetahuannya juga tentang urusan seperti ini pasti minim. Kenapa kita bilang gitu? Jangankan mereka, bahkan masjid-masjid besar sekalipun nggak paham sebenarnya manajemen masjid itu seperti apa, aturan-aturan main itu bagaimana, mulai dari proses pengadaan tanah wakaf, pengurusan surat, sampai kemudian pembentukan BKM, sampai kemudian misalnya pengadaan material untuk membangun masjid, dari mana dananya, bagaimana proses-proses perizinannya, IMB-nya, surat tanahnya, ya kan. Lalu kemudian fungsi-fungsi masjidnya apa saja. Selama ini kan fungsi masjid itu lebih dominan untuk sholat, ya. Ada masjid di dekat rumah saya itu dominan hanya untuk sholat, nggak ada ceramahnya guys, sama sekali nggak ada ceramahnya. Saya nggak tahu bulan puasa itu ada nggak ceramahnya malamnya. Oh ada. Sudah lama soalnya jadi lupa, ya. Jadi sehari-hari nggak ada, paling karena ada sholat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha. Maulid Nabi juga nggak ada, Isra Mi'raj juga nggak ada. Itu masjid besar guys, ya, bayangkan. Walaupun tidak jadi ukuran, ya, tapi kira-kira begitulah pada umumnya problem-problem yang ada. Nah, jadi yang tadi ceritanya, ternyata ketika ada kegiatan mau dilaksanakan di sana itu harus pakai prosedur, karena ada mau dibuat pengobatan gratis. Wah, rupanya pengurus masjid yang baru ini ada seorang ibu, dia dokter gigi, katanya kerja di rumah sakit tentara, entah tentara mana saya nggak tahu, tentara Filipina atau tentara Afrika mungkin, ya. Saya juga nggak ngerti. Ya, kita positive thinking aja. Yang namanya prosedur silakan. Tapi saya juga ingin mengatakan di sini, kalau Anda buat masjid ini pakai prosedur seperti di perusahaan, seperti organisasi, seperti di pemerintahan, atau katakanlah di ketentaraan, di kepolisian, entah polisian Wakanda barangkali, ya, negeri Konoha, tentu itu bagus, tetapi Anda bayangkan nggak itu akan mempersulit? Memang tentu Anda punya alasan bahwa prosedur itu manfaatnya ini, gunanya ini, fungsinya untuk menjaga begini begitu. Iya, ada nggak cara lain supaya kegiatannya berjalan, bahwa pengobatan itu juga bermanfaat? Apalagi misalnya nih kegiatannya besok, pengurus masjid tentu kan wanti-wanti, apalagi nggak pengalaman. Yang repotnya kalau dia merasa sok tahu, sok hebat, ada kesombongan, ketinggian hati, ya kan, sehingga omongan dia yang mau didengar, nasihat orang yang justru lebih pengalaman dalam persoalan itu nggak dia dengar. Nah, ini masalah guys. Jadi poin yang mau saya sampaikan gini, yang pertama, yang namanya masjid itu fungsinya bukan cuma untuk sholat. Menurut Profesor Dr. Nazaruddin Umar, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, paling tidak ada 25 fungsi masjid. Jadi diantaranya sholat, dakwah, pendidikan formal, ya kan, kemudian penyantunan para duafa, anak yatim, ya, tentu saja pengelolaan keuangan lewat zakat, lewat infak, sedekah, bahkan mungkin ada hibah, ada wakaf dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa lagi? Untuk musyawarah, ya, untuk kegiatan selain dakwah, selain pendidikan juga bisa. Bahkan Rasulullah itu strategi perang, latihan perang di masjid.
Tentu disesuaikan situasi dan kondisinya dengan jam sholat dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi kalau tunggu ya. Jadi fungsi masjid itu harus tegak, itu prinsipnya dulu. Jadi kalau Anda baru bisa menjaga masjid saja, baru menjaga nih, sholatnya belum bisa dilaksanakan. Bisa dibayangkan nggak bahwa prestasi Anda tuh masih nol? Ya menjaga aja kan, karena fungsinya kan bukan untuk dijaga. Fungsinya untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Jadi kalau Anda baru menjaga, itu masih nol ceritanya. Berarti masih negatif. Nah, ketika sholat dilaksanakan, mulai dia dihitung 0 atau 1. Ya, kalau menjaga dihitung 0, berarti sholat 1. Kalau udah ada dakwah, ceramah, berarti udah 2. Kalau ada pelaksanaan kegiatan pembayaran zakat, infak, sedekah, wakaf, berarti sudah 3. Kalau ada didirikan di situ pendidikan formal, berarti sudah 4. Kalau dibuat di situ kegiatan sunat massal, ijab kabul orang menikah, berarti sudah 5, 6. Kira-kira gitu guys. Kalau misalnya di situ dibuat seperti tadi ya, ada sunat massal atau kemudian ada pembagian obat gratis, ada apalagi namanya, pemeriksaan gratis, ada pengobatan bekam dan lain sebagainya. Berarti sudah 7 atau 8 atau 9 atau 10 kegiatan. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau Anda main di prosedur bahwa untuk buat kegiatan itu harus memenuhi surat ini, lapor sana, lapor sini, apalagi lapornya sampai ke Kepling, lapornya sampai mungkin ke lurah. Anda bisa bayangin nggak bahwa itu jadi ribet? Iya, tapi kan manfaatnya ada untuk menjaga supaya jangan terjadi begini begitu. Nah, ini kasuisis kan sifatnya tadi. Ada di situ dokter. Mengapa nggak dia aja misalnya yang menjamin bahwa tanpa surat izin sana sini tadi sebagai prosedur, ya kan, surat pemberitahuan dari dinas kesehatan kah, misalnya dari ini dari itu, kegiatan tetap berjalan, bisa nggak? Misalnya dia gini, dia meminta supaya ada dokter penanggung jawab, kenapa nggak dia aja yang jadi dokter penanggung jawab? Iya kan? Artinya ini cerita di bawah tangan guys, aktivitas masjid aja, bisa nggak? Bisa lah, karena pengobatannya juga kan nggak, paling-paling ngasih obat pening kepala, beli aja obat-obat yang udah jadi di apotik, ya nggak usah saya sebut lah, nanti seperti apa, promo iklan obat-obatan kita, ya kan, udah dia yang jaga. Kalau tidak, fungsi dia situ sebagai apa, katanya dokter. Jadi nggak usah dipaksa orang membuat prosedur-proseduran seperti itu, karena masjid ini bukan kantor. Walaupun ada kantor BKM, tapi kantor BKM-nya bukan kantor BKM kayak perusahaan. Bukan kantor BKM kayak di pemerintahan. Ya, kayak hebat kali pemerintahan kalian. Udah hancur-hancuran kok negeri Konoha ini, ya kan? Kan gitu ya. Nah, apalagi menurut ceritanya, orang yang mau buat kegiatan di situ, alhamdulillah ya, dengan kemudahan pertolongan dari Allah, itu udah sukses bikin kegiatan di banyak tempat. Nggak pakai surat-surat yang katanya misalnya izin dari puskesmas, ada izin dari dinas kesehatan atau mungkin pemberitahuan lah dan lain sebagainya. Nggak pakai gitu-gitu. Kenapa bisa? Iya, tapi ini kan untuk menjaga. Iya, itu juga untuk menjaga. Ya, jadi dokternya tadi, nah itu. Kemudian di tempat-tempat lain juga nggak ada kayak begitu-begitu amat. Dengan kata lain begini, sebenarnya si penyelenggara ini kan dia juga paham dan tahu bagaimana cara menjaga kegiatan ini supaya aman, nggak terjadi masalah. Jadi jangan juga nganggap orang terlalu goblok gitu. Ya, intinya tahu nggak? Yassir wala tu'assir, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan persulit. Buat orang jadi bersemangat, gembira untuk menerima kenyataan bahwa kita bisa bekerja sama. Jadi cara penyelesaiannya bukan satu-satunya mesti ada surat ini, surat itu, bukan. Kalau Anda memang dokter, apalagi Anda di situ BKM, mengapa Anda nggak yang jadi penanggung jawab dan menjadi pengawasnya? Misalnya Anda katakan begini, ya sudah begini aja, kalau nggak ada dokter penanggung jawab, biar saya melakukan pengawasan. Tapi begini ya, saya pakai prosedur ketat diri saya sendiri sebagai dokter. Kalau saya lihat nanti ada yang nggak benar, ya mohon maaf lah, tentu harus kita anulir. Jadi kita lakukan yang aman-aman saja. Oke, selesai kan? Emang siapa yang mau yang berat-berat? Mau berat-berat ke rumah sakit aja lah.
nggak di masjid kan gitu. Nah ini dia guys, jadi ini orang pikirannya ribet ya, nampak bahwa dia sebenarnya nggak memahami bagaimana sistem dan prosedur, menyederhanakan prosedur, dan dia nggak tahu